Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai store prosedur, store function, exception handler di MySQL, tepatnya di XMPP. Oke, kita masuk penjelasannya aja. Store prosedur. Untuk buat store prosedur dapat menggunakan perintah DDL, yaitu create prosedur. Prosedur ada beberapa bentuk, ada yang menggunakan parameter input dan parameter output untuk kombinasinya. Dan juga ada yang tidak menggunakan parameter sama sekali. Nah, untuk di video kali ini aku akan menggunakan yang parameter, walaupun parameternya itu kosong. Kira-kira seperti inilah. Ada create prosedur, nama prosedurnya, di sini ada parameternya, ada begin dan perintah-perintahnya. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini delimiter dimaksudkan adalah digunakan sebagai pembatas antar prosedur. Delimiter dapat diganti dengan simbol lain, yaitu delimiter seperti ini, titik koma, digunakan untuk mengembalikan delimiter default. Cara memanggil prosedur menggunakan perintah call nama prosedur. Jadi delimiter ini kayak ini. Kalau kita manggil di SQL Plus kan ada pakai server output on, server output on. Nah, kalau di MySQL, tepatnya di XMPP, dia gunakan delimiter gitu. Kita lanjut. Exception handler, handler digunakan untuk menangani eksekusi query jika terjadi error atau warning. Handler digunakan sebagai prosedur atau fungsi. Oke, sekian aja penjelasan kita, nggak usah banyak-banyak. Kita langsung masuk ke bagian XMPP-nya atau di CMD-nya. Oke, nah tadi kan penjelasannya udah, kita masuk ke bagian XMPP kita. Di sini teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu XMPP-nya, yaitu di bagian XMPP Control Panel. Di sini kita harus aktifkan Apache dan juga MySQL. Jika udah, teman-teman klik ke bagian admin. Jika udah diklik, dia akan masuk ke bagian web dia seperti ini. Nah, jika udah, kita akan langsung masuk ke bagian folder XMPP kita. Di sini aku letakkan di C. Kita klik folder XMPP, lalu kita klik folder yang MySQL, lalu klik folder yang bin. Jika udah, teman-teman klik yang bagian di atas ini, kita klik, lalu kita tulis CMD. Nah, dia akan otomatis masuk ke bagian CMD di mana udah masuk ke bagian folder si XMPP MySQL /bin. Nah, jika udah, kita akan masuk, itu tuliskan MySQL menu root. Nah, jika udah, kita akan show dulu database yang udah pernah kita buat. Nah, di sini nampak nih, kita gedekan dulu. Di sini nampak database yang udah pernah kita buat, ada akademik bla bla. Nah, kita akan masuk ke bagian database yang lomba, di mana di sini aku udah buat dua tabel, yaitu tabel pertama adalah peserta dan tabel kedua adalah lomba. Di sini kita masuk dulu ke bagian database lomba. Dengan cara teman-teman tulis use lomba. Nah, dia akan database change, yaitu dari non jadi ke lomba gitu. Jika udah, kita coba deh lihat untuk tabel yang peserta. Nah, ini ada tabel pesertanya. Oke, kita akan langsung masuk untuk melihat tabel si lomba. Nah, ini udah ada. Udah ada tabelnya, lalu kita coba cek isi dalam tabelnya. Itu teman-teman tulis select from peserta. Nah, di sini udah ada. Kita coba cek lagi yang bagian lombanya. Select from. Nah, udah. Jika udah, kita akan masuk untuk mengaktifkan server output on-nya. Nah, tapi kan di MySQL kan di SQL Plus kan pakai server output lain. Di sini kita akan menggunakan yang namanya delimiter atau kita tulis singkat aja seperti ini D. Nah, dia akan otomatis seperti itu. Ini maksudnya adalah jika kita menulis program, dia harus diakhiri dengan slice, dua slice seperti yang di server output on. Oke, nah jika udah, tunggu, aku akan jelasin dulu. Dia kan namanya delimiter. Di delimiter yang tanda yang gini, ada juga tanda yang gini, atau juga yang kayak gini. Kalau yang gini tandanya itu dia menonaktifkan yang mana menggunakan tanda slice 2 ini gitu. Nah, jika udah, kita coba buat prosedur baru ya, karena tadi kan juga menggunakan prosedur ya. Kita buat di sini. Oh, sorry. Kita seperti biasa
akan selalu meletakkan, tunggu ya, meletakkan Notepad++, akan meletakkan Notepad di sebelahnya untuk mempermudah. Di sini kita tulis aja create, kecil banget ya. Oke. Create prosedur. Sini kita buat tampil data. Tampil data, lalu kita buat di sini adalah begin. Di sini kita tulis select from peserta. Ini sama aja sih seperti yang tadi, tapi kita di sini buat prosedurnya. Oke, lalu kita end kan. Kita akhiri, lalu kita tulis slice. Jika udah, mana dia nih? Jika udah, kita copy aja. Nah, kita enter. Maka dia akan mengatakan query oke, berarti prosedurnya udah terbuat. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya kita tinggal telepon aja, bukan. Kita call. Kita panggil call, yaitu si prosedur kita tadi. Itu adalah tampil data. Nah, ini dia nih. Nampak nggak? Ini dia. Dia sama ya seperti yang select from peserta. Tapi ini seperti ini dia. Ini apa ini? Oh, kok digedekan gitu? Oke, kita lanjut. Untuk yang bagian si tampil data, udah kita coba untuk insert data. Atau kita coba, kalau teman-teman mau coba panggil si from ini ganti lagi kan, tapi prosedurnya juga harus diganti nih. Mau tabel data 1 gitu ya. Kita coba aja deh. Ini kita copy, kita turunkan ke bawah aja. Ini kita tulis tabel data 1, di sini kita ganti lomba. Nah, kita copy, kita pastekan ke sini. Kita call lagi dia. Nah, dia sama aja. Jika udah, kita akan coba untuk buat prosedur di mana dia akan menambahkan data. Caranya gimana? Caranya, tuh ini kita kecilin dulu. Kita tulis di sini lah create prosedur. Create prosedur, kita tulis saja di sini tambah data gitu ya kan. Tambah data, lalu kita tulis di sini lah in. Kita masukin nih seperti yang mana dia nih. Nih, sesuai dengan ini. Kita akan gunakan untuk yang ini aja. P itu kan, P kita tulis ini ID peserta. Kecil banget ya, nampak nggak? ID peserta, lalu kita buat caranya sesuai dengan si ini, type kita nanti. Char yaitu 10. Kita komain. Itu adalah in. Wadaw. Ini bawah aja deh. Ini adalah in lagi, kita tulis lagi dia si P nama peserta. Kita tulis in lagi, asal sekolah. ID lomba. Nama lomba. Oke, udah. Oh iya, di sini kita lupa memasukkan tipe-tipe datanya. Maklumin. Varchar. Varcharnya aku gunakan di sini 25 ya. Oke. Kenapa ya? Coba sini kita gunakan varchar lagi. Sini juga 25. Yang di sini kita gunakan char. Lalu untuk yang bagian mana nih? Bagian nama lomba kita juga gunakan varchar.
Sini Bapak 20 ya. Nah, udah nih. Jika udah, kita akan tutup dia dengan double ini. Nah, udah. Kalau kita tulis begin lalu kita buat insert into peserta valuesnya apa nih kita masukin? Itu tadi ada. Ini kita copy aja kali ya. Biar nggak lama. Ini kita copy peserta, ada P nama peserta. Di sini ada P asal sekolah. Di sini ada P lomba, mana dia P lomba. Di sini kita ada lagi P lomba udah. Oh, udah deh, belum. P nama lomba lagi belum. Ini gimana nih? Udah. P nama lomba udah. Mana dia nih? Insert into. Kok bikin lagi? Kok ini jadi double? Aneh. Kita tutup dulu nih. Ini kita turun ke bawah aja kali ya. P asal sekolah, P ID lomba. Tadi aduh kapus. P nambah lomba. Jika udah, kita tutup kurung lalu kita buat titik koma. Ini kita turun ke bawah aja kan biar nampak. Nah, kan nampak tuh. Nah, jika udah, ini bukan begin, ini typo sepertinya. Di sini kita tulis N, lalu kita di sini buat slash 2 di sini. Oke, di sini kita copy, kita pastekan ke bagian ini. Nah, dia mengatakan query oke, berarti kita udah buat prosedur baru itu tambah data. Cara panggilnya gimana? Cara panggilnya kita langsung masukin datanya nih di sini. Yaitu kita call, tunggu, kita lihat datanya dulu. Kita call lalu kita buat tambah data sesuai nama prosedur yang baru kita buat. Kita masukin nih ID pesertanya mau kita buat berapa? Ya, nampak nggak? Oke. ID pesertanya yang nggak ada kita buat 137, nggak ada ya. Kita buat sini 137 ya kan, koma, lalu kita masukin namanya siapa? Benny kali ya. Benny udah ada nggak? Ada. Benny kita buat di sini dia dari SMA 3 Pekanbaru. Oke, lalu kita ini jangan lupa dikasih petik karena dia adalah tulisan. Oke, di sini kita masukin ID lomba yang diikutinya adalah 103. Itu web design. Oke, kita tutup. Nah, kita buat seperti ini. Kita copyin aja. Ingat tadi nggak ada ya 137 sini ya. Oke. Kita masukin ke bagian sini dan kita enter. Oke, slide aja jangan lupa. Oke, query oke. Oh, nggak mau? Ini apa yang terjadi? Oh, sorry, ini mau berarti. Kita coba panggil lagi dia. Kita cara panggilnya adalah select from peserta. Kita lihat sini ada 137, ternyata Benny masuk guys. Jadi kita bisa buat prosedur untuk menambahkan data. Nah, udah, kita akan coba untuk prosedur yang panggil function. Oke, kita akan coba untuk yang panggil function. Di sini kita tulis saja prosedurnya. Create prosedur panggil function. Panggil function di sini kita tulis di sini adalah seperti ini. Kalau kita tulis adalah begin. Di sini kita masukin ID peserta. Lalu kita di sini adalah nama peserta.
Oh, ini nggak penting, anjir. Coba ya deh. Oke, di sini di sini kita akan coba manggil yang namanya prosedur baru. Oke. Di sini kita tulis dulu prosedur baru kita, yaitu create prosedur, yaitu prosedurnya adalah panggil function. Panggil function kita buat seperti ini. Parameternya kita tulis ke bawah, kita tulis begin. Di sini kita tulis adalah select ID peserta. Kita cari aja nama peserta dan juga asal sekolahnya aja. Asal sekolah. Nah, kita tulis ini AS. AS-nya tulis aja di sini adalah AS. Di sini ada nama peserta, kita buat ya hasil kali ya. Oh no, kita buat ya lomba. Peserta lomba. Peserta lomba. Nah, udah. Kita akan tulis di sini peserta lomba from tabel peserta. Jika udah kita tulis N, lalu kita buat slice 2 biji. Oke, kita copyin aja. Oke. Terpencet Ctrl X. Kita copy dan ya ternyata error. Add line 4. 1, 2, 3, 4. Nggak bisa berarti dia. Kita buat aja. Ini mungkin harus begini. Nah, dia harus peserta lomba seperti ini. Cara manggilnya sama aja, kita tinggal call aja dia. Calling ya kan. Call si prosedurnya tadi tambah data, panggil function. Panggil function. Ini kita copy. Oke, setelah itu jangan lupa panggil. Oke, typo lagi di sini kurang. Oke. Sini kita copy lagi, kita pastikan. Hop. Nah, dia ngasih tahu nih kalau yang kita panggil aja nih yang ID peserta, nama peserta, peserta lomba gitu. Nah, gini. Atau kita mau buat peserta dan juga si lombanya. Gitu. Itu juga bisa sih. Kita buat aja lagi ya. Kita copy aja. Kita turun ke bawah. Kita buat aja sini ya. Panggil data aja ya. Panggil data di sini kita akan panggil data ID peserta, ID lomba aja. Nama peserta, ID peserta dia. ID peserta, nama peserta dan juga lomba. Nama lomba. Nah, di sini kita buat namanya apa nih? Namanya adalah lomba. Lomba. Nama kita di sini kita ganti namanya jadi lomba. Oke, kita kopikan aja. Kita pastikan aja di sini. Nah, udah. Ini kita copy. Kita pastikan di sini. Kita tulis aja panggil data. Oke, pasti kita. Nah, dia akan mengasih tahu kalau yang kita ambil adalah ID peserta, nama peserta, dan juga lomba-lombanya. Gitu, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita lihat prosedur yang udah pernah kita buat? Caranya adalah, teman-teman, kita tulis di sini. Tuh, nampak nggak? Terlalu ke bawah ya. Di sini kita tulis aja show function. Show prosedur.
prosedur status where, dimana si database kita, yaitu namanya apa tadi? Nama database kita apa? Nah, nama database kita ya lomba. Oke, lomba. Nah, udah. Ini kita sub. Nah, kan kita pastikan di sini. Oke. Jangan lupa slice-nya dulu, biji. Nah, ini nampak nih, kita gedein dulu. Ini nampak dengan jelas ya. Prosedur apa aja yang udah pernah kita buat? Itu prosedur yang panggil data yang tadi barusan tuh. Panggil function, lomba tambah data, yang tampil data 1. Nah, udah nampak tuh. Ada 5 biji prosedur yang udah kita buat. Oke, kita akan coba untuk yang bagian exception-nya. Oke, kita balik lagi ke bagian exception handler. Nah, di sini aku udah ada codingan yang tadi. Nah, sepertinya aku juga nggak tahu di mana letak errornya nih. Jadi kita sudahi dulu video kita sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin bantu nih kenapa bisa error, tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Makasih. Dan aku mau ngasih tahu juga kalau di SMPP tadi kan aku udah buat untuk si database lomba ya di sini. Nah, teman-teman bisa langsung klik di bagian database yang teman-teman buat. Di sini ada tabel lomba, tabel peserta di sini. Nah, di sini kita lihat structure. Oke, di sini kita bisa lihat peserta-pesertanya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan otomatis masuk ke bagian CMD tadi, karena kita kan tadi ambilnya di bagian CMD yang di XMPP gitu. Nah, sekian video kita pada hari ini. Saya sudahi. Terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.